Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Kalau enggak, hati-hati aja. Rumah Anda harus Anda waspadai, karena saya akan menghampiri Anda. Bohong. Halo, bosku, selamat datang kembali di Penyung Channel. Sebelum kita mulai, kita intro. Video kali ini, Penyung Channel akan mereview buku Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya. Teman-teman pasti nggak asing itu sama sama tulisan tersebut. Itu tulisan siapa sih, gitu kan? Nah, sebelumnya ini tak kasih tahu bukunya ya kan, Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya. Ya, ini penulisnya adalah Rusdi Matahari. Gitu. Nah, buku ini itu diterbitkan oleh Mojo. Teman-teman pasti Mojo itu ada slogan yang dibawa gitu, yang dipakai, sedikit nakal banyak akal gitu kan. Nah, kalau teman-teman tahu, Rusdi Matahari ini beliau adalah seorang wartawan senior. Beliau lahir di Situbondo 12 Oktober tahun 1967. Nah, dan sekarang meninggal di Jakarta ya kan, di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2018. Nah, sebelum dimulai, mari kita doakan kepada almarhum Cak Rusdi Matahari, semoga tempatkan di surganya. Nah, siapa sih Cak Rusdi ini gitu kan? Cak Rusdi adalah orang yang humble gitu. Orang yang baik sama teman-teman gitu. Nah, ketika ada ada temannya yang masih belum bisa menulis atau bukan belum bisa menulis ya, kata-katanya kurang pas gitu kan, beliau kasih wejangan gitu. Beliau ini seorang wartawan yang yang nelitinya itu beliau dikelarin gitu, biar enggak terjadi kesalahan gitu. Nah, di dalam buku ini itu membicarakan mengenai tentang agama. Beliau ingin melirik Beliau ingin melirik sebetulnya kawan-kawan itu di dekat kawan-kawan ada suatu permasalahan gitu loh, yang harus perlu kawan-kawan tarik gitu. Nah, beliau juga bekerja di Suara Pembaruan pernah, Tempo pernah gitu kan, dan masih banyak lagi. Nah, beliau dulunya kuliah di Malang, kemudian beliau belum tamat sekolah, beliau keluar, tidak tamat gitu kan. Nah, padahal dulu dulu beliau udah keterima di salah satu universitas Bogor gitu kan, tapi tanpa jalur tes. Coba bayangin seberapa pintarnya kan. Nah, tapi beliau katanya, kalau misalkan saya masuk di situ gitu kan, itu kurang rock and roll gitu loh, kurang ada tantangan gitu. Nah, beliau suka God Bless sama musik-musik rock di era 1980-an. Nah, buku ini Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya, kalau teman-teman suka cari di Google ya kan, cari di Mojo ya kan. Mojo itu adalah tulisan yang muatannya berbobot, tapi bahasanya enteng gitu loh, bahasanya enteng difahami. Nah, itu kalau cerita saya itu susah gitu untuk saya belum bisa nembus di Mojo gitu, nulis nembus di Mojo itu belum bisa. Bagus sebetulnya kalau misalkan kawan-kawan ketawa-ketawa geli gitu kan kalau misalkan lihat di Mojok. Nah, buku ini pertama diterbitkan tahun 2016. Nah, yang saya bawa ini adalah cetakan 12
bulan November 2020. Ini sudah saya sampuli. Nah, kemudian ini ada 226 halaman, ber-ISBN juga, ya kan. Nah, kalau misalkan mau ngechat buku mojo@gmail.com. Nah, buku ini itu apa ya? Yang saya soroti adalah berbicara mengenai problematika agama di sekitar itu. Nah, ini apa ya? Ini ditulis pada saat Ramadan pertama dan Ramadan kedua itu. Maksudnya bukan hari pertama Ramadan dan hari kedua Ramadan, bukan. Tapi ketika pertama Ramadan di tahun pertama dan Ramadan di tahun kedua. Nah, begitu. Tak harus di ini. Ini makanya kan di belakang ada tulisannya agama. 18 plus, harga Pulau Jawa 68.000. Kemarin saya beli si paketan bukunya Cak Rusdi, kemudian Born Out Law sama Putut ya, Maklar Politik. Di bagian mana sih saya suka gitu kan? Saya suka buku ini. Di bagian yang yang menghitung berak dan kencing gitu kan. Nah, itu ibarat kata yang saya sukai apa sih? Gini loh. Dia coba menyoroti ya kan, perihal sedekah. Banyak juga sedekah-sedekah diceritakan di sini. Ketika ingin bersedekah itu loh, kayak kalian berak itu kayak kalian kencing gitu. Kalau udah dikeluarin ya udah gitu loh. Enggak usah dipikir lagi dan enggak usah dibahas lagi gitu. Dan enggak usah diinget-inget lagi gitu kan. Nah, pemeran utamanya adalah Cak Dalem. Ada Cak Dalem, ada Mat Piti, ada Pak Lurah, Pak RT, ada Romlah, kemudian ada Dullah, kemudian ada Gusmut kayaknya. Gusmut, kemudian yang suaminya Romlah aku agak lupa. Nah, sebetulnya buku ini juga bagus banget gitu loh. Ini juga di Ramadan pertama saya suka masalah yang tadi yang masalah berak dan kencing. Kemudian ya masalah iblis dikurung manusia jadi tak seru. Nah, itu ibarat kata nanti gini. Kalau misalkan ini dia menyampaikan dengan bahasa yang mudah gitu. Kalau misalkan nanti setan dikurung, manusia nggak ada nafsu gitu, nggak punya nafsu, nggak ada nafsu untuk makan, nggak ada nafsu untuk bekerja. Nah, makanya itu yang disoroti. Nah, jadi tidak seru gitu. Nah, kemudian itu yang terakhir di di Ramadan pertama ini yang bagus juga menjawab fitnah, memberi maaf gitu. Nah, ketika problematika di situ terjadi ya kan, antara warga ya kan. Pada saat itu kan Cak Dalem kan membawa Romlah kan di telaga kan. Nah, itu diceritakan di situ. Nah, para warga mengira yang mau dinikahi Romlah ya kan. Romlah itu Cak Dalem. Dan Cak Dalem keluar gitu kan. Keluar Cak Dalem dan bilang, sebetulnya saya adalah ayah kandung dari Romlah, dan Romlah saya titipkan ke Mat Piti. Nah, begitu untuk Ramadan pertamanya. Untuk Ramadan keduanya sebetulnya bagus juga Ramadan keduanya. Yang paling saya suka itu adalah puasa mulut, puasa bicara. Nah, ini puasa mulut, puasa bicara itu Cak Dalem itu dia dicari warga-warga, lu kemana Cak Dalem gitu, yang biasanya dipanggil Dalem gila sama anak-anak. Kemudian dia dicari-cari gitu loh, kemana Cak Dalem gitu. Ya, akhirnya dia cari di rumah Mat Piti. Dan kemudian ketika sudah sampainya di rumah Mat Piti, saya tanya sama warga, bingung gitu loh jawab apa. Soalnya Cak Dalem juga di rumah puasa bicara. Dan akhirnya Cak Dalem memberikan pernyataan bahwa dia tidak mau berbicara karena
sudah banyak gitu sampahnya yang menyakiti orang lain, apabila menyakiti orang lain, kemudian tadi sanjung dan lain-lain. Nah, buku ini endingnya nanti apa ya, ada anak romlah gitu, ada anak romlah yang baru lahir. Nah, saya saranin untuk baca buku ini biar apa ya, biar pemikiran lebih inklusif ya kan, dan tidak menganggap orang yang berbeda itu remeh gitu. Tak dalam apa ya namanya, diceritakan di sini ya tidak warga-warga yang serius gitu. Jadi dia seperti orang yang agamais, dia orang agamais, dan dia apa nih dengan cukup santainya gitu kan, dia menyampaikan A, menyampaikan B, menyampaikan C, tapi masuk akal, logis gitu. Nah, mungkin teman-teman yang apa ya, yang minta request buku kan, buku enak dibaca, itu enteng gitu kan. Nah, udah apa nih, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya, review buku, review film lah, atau review apa gitu kan. Nah, pokoknya jangan lupa ya kan untuk dukung saya, like, comment, dan subscribe ya kan. Nah, saya juga akan ngasih konten-konten puisi atau lain-lain gitu. Tunggu aja, nanti ada podcast gitu kan. Nah, terima kasih. Saya goodbye. Goodbye. Kalau ketemu kita jangan dilawan, kabur aja, ntar mati.